besar. Aduh, mantap pegangannya bro, bro. Petualangannya sesuai dengan tujuan awal. Berteduh sejenak. Kita mengambil sampel plankton. Menikmati perjalanan balik. Coba dari tadi belum ya. Ada 10 tahun bapak ini sudah lebih ya. Oke, ini kita sudah di Ade Irma Suryani 68 di pangkalan beras kencur ini. Nih ya, jadi misinya sama seperti minggu lalu. Nih, beras-beras sudah masuk, bekal banyak. Rute kita mau seperti minggu lalu. Jalur wilayah Lombok Barat, Kota, Gerung, Kediri, Gerung, lalu mengarah hingga Sekotong. Dan kita upayakan nanti juga berbaur, karena ini merupakan kegiatan apa ya, sebentar. Karena ini kegiatan berbaur dengan tematik fishing trip, bersimbiosis dengan kegiatan mancing. Jadi ya kita mau rute-rute seperti biasa, seperti kegiatan kemarin. Lalu apa ya, kita akan coba lagi menuntaskan spot yang ada di Nila Bako kemarin, mungkin juga dengan beberapa, tapi kalau menu wajibnya tetap UL di kawasan Desert Point, Bungalu. Yuk kita awali lagi jalan-jalannya. Mulai bungkus. Awas seleksi bukan. Mau lihat yuk kontennya. Yuk, mana ayamnya? Nah, masuk. Enggak lihat di ayamnya. Nih lagi mau menjebak nih. Oke, jadi selain beras ini ya, nggak lupa beberapa tagihan-tagihan ini dalam sistem konsinyasi para pelanggan. Apa namanya ini, kwitansinya ya. Macam-macam nih, banyak nih. Ini yang nanti kita kunjungin dari sekian pelanggan. Entah ada berapa ini, sekitar mungkin 25-an. Oke, saatnya jalan. Sip, semoga rezeki melimpah dari berbagai arah. Sekarang jam berapa ini? 9.25 menit. Kita meninggalkan Monjok, masih di Kota Mataram ya. Masih panjang perjalanan. Ini terbantur sama mobil pemilik perumahan ini. Nyantai. Ini kita mengarah ke arah Cakra. Nih dibantu oleh Bapak Pemandu Pramuka, ini Morse ya. Ini pasar burung. Cabenya pasar. Oh, namanya udah ding juga ya. Ya, makasih. Oke, jalan-jalan. Jadi bercerita tentang roti
bantal ini ya, atau odading mengoleh. Odading menoleh. Nah, sementara untuk cakwe di tempat yang sama tadi kita hampir yang di Cakra, di kurun-kurun waktu sebelumnya memang kita juga sering belanja di sana untuk keperluan ini usaha supplier. Nah, kue cakwe itu kita masukkan ke rumah sakit apa namanya itu? Karena pesanan untuk suguhan buat para pasien di sana. Gitu. Yuk, kita jalan lagi. Ini mulai pinggiran kota Mataram di wilayah apa no gini kok? Ya. Apa gini penjual lumut begini? Penjual lumut iku mang sebelah ya. Nah, ini sebentar lagi kalau sudah banyak-banyak truk. Nah, ini kawasan pinggiran karena memang banyak gudang-gudang dari toko-toko Cakra maupun di Suite bersumber di sini. Ini kawasan padat wilayah Bengkel. Ingat ya, namanya Bengkel bukan bengkel, sekalipun bersama secara tulisan. Nah, di perempatan sini wajib ada tukang ini, Pak Polisi cepek. Padat. Mbaknya. Oke, untuk pertama kita sudah tiba di wilayah Kediri, depan persis puskesmas. Nah, ini belakang toko ini ya. Alamatnya UD Barokah. Ini yang pertama nih. Suasana jalan masih pusat keramaiannya Kediri ini. Ini masih di Kediri, nggak jauh dari lokasi toko UD Barokah yang pertama tadi, sekitar hanya 500 meter. Nah, jadi kalau kegiatan kita konsinyasi beras begini ya berbarengan dengan beberapa usaha-usaha yang sejenis ini. Mobil-mobil box, pengantar barang, semua ngumpul di sini depan-depan toko sesuai pelanggannya masing-masing. Ini toko ketiga, masih bersebelahan dengan UD yang di sebelah timur. Jam 10.25 menit kita tiba di Gerung. Ini ya, dekat pertigaan sini, pelanggan yang terakhir sini ada toko persis depan masjid. Oh, rame nih pojok ini ada mobil. Kita agak kesini kemarin. Ini dia, Asli Jaya Mart. Ganggu itu. Ini truk besar. Nah, ini pelanggan kita yang terakhir semalam kita di sini. Nah, ini kalau di sini banyak mobil-mobil besar truk karena ini mengarah ke pelabuhan ya. Biasanya sih ini ngejar jadwal di pelabuhan Gilimas. Dalam kurang dari setahun 90 juta. Uangku malah ibarat asumsi kan. Oke, ini kita melewati lagi pedagang jamur ya, yang jamur liar ini di pinggir jalan-jalan ini. Nah, ini dia. Ki 1151 di Candi Baru. Kita mau ngecek di sawah-sawah, tapi ini airnya kok nggak ada. Mau cari lumut, tapi kok padinya juga sudah besar-besar. Balik. Sepertinya belum. Masih jauh. Kita ya solarnya lagi ngantri. Mudah-mudahan ada.
suasana pengisian. Oke, jam 2 kita masih ada di wilayah Sekotong Tengah. Jadi ini ada di warung-warung pesisir sini ya. Kita mampir makan siang, istirahat. Nah, dari sini nanti kita akan melanjutkan lagi ngiter berasnya ke beberapa pelanggan. Nah, nanti kita nggak tahu ini apa langsung ke target kita ke bangku-bangkunya, desert pointnya, atau menyempatkan mancing di spot Nila Bakau di Labuan Poh. Kita lihat dulu. Oke, jalan-jalan. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Batu Leong, lokasi TKP dari pembuangan mayat kemarin. Nah ini yang di polis lain ini. Nah ini ya. Jadi ada kasus anak dari Mataram itu membakar ibunya sendiri karena alasan mau minta uang karena terjangkit penyakit judol gitu ya. Nah, sementara dari kasus judolnya itu dia membunuh di daerah sana, baru dibuangnya di sini mayat ibunya dengan cara dibakar gitu ya. Alibi, dengan cara bikin alibi di kumpulan sampah gitu. Nah, ternyata dilalahnya nggak jauh, pelakunya itu rumahnya juga ada di wilayah Monjok yang nggak, notabene adalah lokasi dari tempat kita ini ngambil beras. Masih satu tetangga, cuman beda wilayah ini sedikit lah, beda-beda apa ya. Kalau kita di sini tempat beras kita ini Monjok Culik, nah yang si pelaku kejadian ini itu di Monjok Baru, jadi nggak jauh-jauh ya. Tadi mau berhenti tapi nggak jadi. Oke, kita ini Riko meneruskan tugas berasnya dulu. Tapi kalau enggak kita lanjut. Ini wilayahnya sama di bagian Jalan Raya Sekotong Barat. Ini ya. Jadi cuman lumayan nggak jauh dari wilayah pemukiman. Cukup beresiko, makanya kok pelakunya ini delahom juga ini. Lepas bayat jadikan lokasi TKP, kok malah dekat pemukiman. Tapi namanya orang gelap mata ya. Oke, masih tempat yang sama kemarin. Ini ya. Lentera Beach Food and Drink. Nah, bisa kalian saksikan nih. Kalau minggu lalu airnya bergejolak keras. Nah, sekarang ini sudah tenang, bahkan cenderung jernih ini airnya nih. Sebenarnya kalau kita mau mancing di depan-depan sini ya, itu ada segerombolan yang agak gelap-gelap di depan. Ini ada lokasi dari Lamun. Banyak spot-spot ikan sebenarnya. Terus sekedar pinjam sampan ini, sampan kecil ini. Tapi tugas kita tetap lanjut. Ah, ini beras mau turun dulu. Mudon piro aku? Oke, topungan Kokotinos. Yo beberapa minggu yang lalu, yo moro-moro kan yo. Disebar berita. Yo di grup gitu ya. Yo biasanya melo guyon-guyon ngono kan nih. Ini tempat perhentian kemarin, iku ngarep-arep nggak apa. Kita mau cari lumut dulu. Cuman cuacanya kan kemarin ini ada sempat hujan. Nah ini kita nggak bisa memastikan apakah lumutnya masih ada. Habis kok. Entek gitu aneh. Ono sing jomu ya. Udah agak berubah ini pohon yang kemarin nih sudah ditebang. Nah, lumutnya banyak yang habis ini. Kita mau memastikan dulu di depan. Ini lihat di sini. Aduh, habis juga, bro. Lumutnya habis.
nih. Ada lumut tapi sedikit. Nggak tahu apa di sebelah depan sini bisa ya. Kan delok kono aku. Jam 3 ini sementara di airnya payau di sini. Nggak ada lumut, sawah beda. Ikan-ikan terjebak juga banyak. Cuman dapat sedikit. Jadi kita berencana ke mana wilayah desa ini. Nanti dusun Brambang, ada wilayahnya Tibu Kuning ya. Dekat-dekat Embung karena di sana ada wilayah persawahan. Lanjut. Oke, di Pengkolan. Wah, astaga, ini banyak ternyata ini. Iya. Iya tuh. Lumutnya. So, sing wis nisor dasar tanah. Dasar. Wah, tidak bagus. Lah iki. Wah, dasaran kabeh ku. Iki lho kok. Lumut mati. Iki. Ini ada sisa-sisa nih sedikit. Wah, gak iso lebur. Sebentar lagi pelangan. Sudah sekarang jam 3. Oke, ini jembatan sekitar 200 meter lagi pas masuk pasar Pelangan. Ini banyak loh. Hah? Sing di? Wis tahu dah. Ini pertigaan Pelangan, kiri kanan mana Pantai Mekaki. Nah, sini kita ke Labuan Poh. Oke, ini kemarin jadi jatahnya 2 karungan yang 25 kilo. 2 biji kita antar di sini. Seminggu lalu 1 karung kayaknya sudah habis. Sup Pangkalan Maharayati. Trying to make it seem like we're somebody else. Set the perfect frame of hide behind the makeup, like it's with the cost. Tapi rambutnya putih kabeh kok. Sing lanang kan, sing perbaiki servis pancing kan. Jadi ini ada sekarang kan. Oke, ini di Dusun Brambang. Selamat datang di Bendungan Tibu Kuning. Nih, kita masuk dulu. Cari stok-stok pakan lumut. Tapi kalau enggak kita di sini juga bisa. Nih, bentangan sawah-sawah kecil. Lah kebetulan Kamal ternyata satu kampung ambil bosin di sebelah iku ngono lho. Bosin sawah maksudnya? Arek di sana. Bosin di sebelah bosin sebelah bunga lho. Nah, Ini Agus kan. Cina itu. Kalau Cina itu Oke, masuk kawasan wilayah mana? Mati, lumut mati. Ini tanjakan. Aduh. Tengkoa. Pohon tumbang. Mu. Orang Kamal sih Ini ya persawahan di kawasan. Nah, ini ada bendungannya di depan sana, di atas. Burung puyuh. Puyuh. Ladang jagungnya sudah menghiasi. Nah, sementara di sana ini ada batas jagung dan di bawahnya jenis padi-padi gora.
Loh, gak ketanam itu. Ya, kita berburu lumut dulu di sekitar persawahan di depan sana. Nih, seluas itu karena air. Aduh, kering semua. Udah nggak ada, lumutnya udah kering nih karena sempat. Hah? Ndi? Ternyata masih ada disisakan kita. Oke, ini rupa lumutnya yang sudah kita ambil ya. Nanti tinggal kita bilas dia di air-air ini, ngilangkan kotorannya. Cepet dia, simple. Oke, ini pemandangannya ya. Bendungan Tibu Kuning yang ada di wilayah Dusun Brambang, sekaligus juga Tibu Baru. Nih jalannya nih. Kita fokuskan di sini jadinya. Dulu. Ini ada bekas jatuhan batu ini. Seluas ini. Tuh, bendungan Tibu Kuning. Sudah pinggiran gini kok. Oke, kita ngatret dulu nih. Syahdu sepi. Oke, merepet di tembok. Nah, baru kita atur posisi dulu. Mobil amankan biar kalau nggak hujan beras-berasnya nggak basah. Kongko santai berugak sini. Di sana juga ada berugak. Selebihnya ya ini hamparannya nggak terlalu luas sih, nggak besar-besar sekali dia. Oke, turun. Oke, langsung kita cek posisi kita. Nih ya. Artinya dengan posisi seperti ini, umpan lumut, kita mainnya tegek. Nah, Riko pernah di sini, spot sini. Kalau saya sih hanya kunjungan dulu. Selagi masa-masa 2011 dulu main-main kegiatan di Gili Asahan, kadang-kadang mampir ke sini. Lihat-lihat aja, nggak pernah mancing. Banyak ikan. Nih ya, jenis batu-batuannya yang asli bongkaran sini. Jadi kalau para pencari emas pun kalau sebenarnya memanfaatkan batu-batu seperti ini. Nih yang dia jalur-jalur merah-merah nih ya, seperti rogam apa, jejak-jejak karat. Nah, pemancing ini anak-anak mulai rame nih. Jam 4.34 ini ya. Sudah 2 kali nyangkut karena di situ terindikasi ada batangan pohon. Entah siapa yang buang itu, ada sebatas onggokan ranting dahan ya, ukuran dahan. Sempat disantap gerak-gerak pelampungnya. Tapi berikutnya nggak ada lagi. Mau satu cerita kejadian ini. Jadi ya entah begitu ya, semalam mereka sudah menyiapkan alat-alat pancingnya, termasuk bentuk rangkaiannya. Nah, paginya kita ya memang diakui kurang tidur.
Nah tadi siap-siap sudah jalan, ternyata satu tas ketinggalan di motor, nggak ngecek, hanya ketinggalan satu alat set yang lengkap dengan rangkaian ini hanya UL. Sementara untuk tegek semua di tas gitu. Apa yang kita cari? Tapi sebentar ada cadangan dari rangkaian Rico ini saya pakai dengan tegek 540. Tapi ya itu harapannya semoga ada sundulan-sundulan di sini. Kalau nggak ada ya sabar. Enggak, dia ketinggalan itu. Wah, Nah, iya dah, makasih. perangkat perang kok ketinggalan. Gimana Riri? Ribet. Oke, kita putuskan ke Labuan Poh ya, di spot Nila Bakau. Karena ternyata di sini gak ada responnya, itu kurang menarik. Sementara stok pakan stok pakan lumutnya sudah lumayan banyak nih, keren-keren. Nah kok yang dikasih makan nggak ada mau. Kita amankan dulu. Aduh, dan ini nggak menarik ini, kaum kelompok remaja ini yang main ribut, main berenang lah. Ada Istilah itu sing nyitakno Panji dhewe. iya, tapi mensrea itu ono secara bahasa hukum lek gak salah itu. Iya, di banyak dibahas. Ini pemancing kecil nih. Yo, ada yang nih, dia rasa ngebut. Gimana ya? Tempat sapi-sapi nih. Oke, ini sudah mendekati Labuan Poh. Oke, belok kanan. Tiba di lokasi dan ini lihat ini sudah banyak lonjoran joran ini. Kita nggak tahu mau di posisi mana. Oh, di luar dalam jaring deh gua. Nih. Oke, lihat dulu ya spotnya. Tuh. Oh, jalannya di sini. Becek. Bayangkan lahan seperti ini dimiliki pribadi. Kita lihat dulu. Ini ada berugak-berugakannya. Ya. Tapi dalam kondisi air pasang, ini juga masih bisa terendam. Nah, repotnya ini ikannya. Kalau di sebelah sana sih ini karena di sini ada jaring mengelilingi ini batas-batas pohon. Apa di sini juga ada ikan? Kita belum tahu. Dan secara posisi ada batang-batang di depan ini memang terlihat memang sudah dipersiapkan untuk lokasi mancing, karena itu bisa untuk menyanggah posisi joran-joran panjang. Dan terlebih lagi lokasi ini konon memang ada pemiliknya. Yang menjadi satu pertanyaan, apakah memang lahan basah seperti ini memang bisa dimiliki? Tapi ya terkait lagi dengan posisi tempat-tempat yang memang dipersiapkan untuk lokasi sebagai wilayah tambak, ya itu bisa masuk akal juga. Nah, kita lihat-lihat dulu selebihnya biar paham spot-spotnya yang mana yang potensial. Ini ada terdampar ya ikan apa ini? Bandeng. Karena memang konon di sini pernah dijadikan lokasi untuk peliharaan bandeng, cuman nggak sukses katanya begitu. Nah, sementara sebaran-sebaran nilainya ini sendiri kayaknya hasil dari bocoran empang-empang yang ada di sekitar sini, lalu berkembang biak secara alami. Oke, kita balik dulu ke mobil. Sementara kondisi kepala ini saya agak pusing.
So angin semalam. Kayak gara-gara ini sudah sampai lokasi sini baru sadar. Tas alat dan alat apa ganti baju semua ada di tas kuning, malah ketinggalan di motor waktu di Monjok tadi. Oke, kita balik. Nah, kita lihat ya. Sukses langsung. Pipi merah. Pinggirnya gini. Mak Dot. Oke, kita pindah ke spot kedua seperti kemarin. Air lebih banyak indikasinya pasang. Nah, katanya sih orang-orang pada menghindar ke sini, nggak ada yang mancing. Nggak lagi makan katanya, tapi anda tahu. Di depan tadi makan kok. Kukukruk. Kukukruk. Semua jadi kotak-kotak lokal dan ini. Oh, masih. Gimana ini? Reaksi hanya 1 kali samberan. Sementara di sini tidak ada guncangan. Oke, kita balik lagi ke spot yang pertama. Ini ya, mobil ini dekat sini. Sepi, tidak ada orang. Nih, kita coba lagi di sini. Jembatannya jebol. Pinggirannya nih. Sempat jarimu kan? Iya, nang Bali kan. Oh, nang Bali malah. Oh, kok nekat. Ya kita ini karo bojo Gak tepat. Arek ke bawah ye. Arah. Nyalung. Loh. Kayak habis. Masih utuh kah? Seperti ampuk teh. Pengajian di masjid sudah mulai berkumandang dari tadi. Ini sudah masuki tahrim ya. Sebentar lagi artinya akan azan. Kita masih bertahan biar ada tambah-tambahan ini. Tapi rasanya nggak ada sundulan sama sekali nih. Indikator di pelampung. Nah, kalau bertahan terlalu malam di sini juga tempatnya nyamuk. Ini kaum warga yang berlintas ini ada yang bawa apa itu? Bawa ini. Nah, ini ya azan baru berkumandang. Ini para warga yang ambil rumput ini untuk pakan ternaknya. No, itu dia. Udah maghrib.
Kita sampai diingetin sama warga barusan. Jadi ada petunjuknya, agak pamali ya. Pamali kalau menjelang maghrib masih mancing. Padahal harapannya biar dapat tambahan lauk. Ya meski 1 ekor ya kita nikmati. Yuk balik. Nah, kita berputar. Gue aduh. Arang dari banyak itu. Nah ini spot yang belum pernah dicoba. Kau udah coba gini kok? Baru tahu. Tapi nggak mana dia. Di coran Jawa nggak iso kamu. Kecuali coran pendek. Pendek. Iya jalan. Aku lagi motor biasa tak liwat iki lho. Liwat kono. Bisa tembus. Tembusnya langsung nang jurang. Jurang sing di Jati lho. Oh, masa sampai kono? Iya. Oh, lebih gede ya. Ini menjelang jalan tanjakan Jahanam. Cukup lama. Mulai gawe ku sering dipaksa. Oke, Dusun Kablet. Di jam berapa ini? Setengah 8 mungkin. Oke, anu ah. Amat dong. Start dulu. Iya, iya. Oke, balik. Ini dua aneh mami dari. Oh, begitu. Gemun. Ono lho. Embo. Turun enggak? Gemun. Lo kok murup deh? Kok nurup dah? Oke, tiba juga nih malam-malam. Oke, ini penambakannya. Nih si Gembul kita makan ini dia. Habis. Nih ya. Kalau ngelihat suasana anginnya, sepertinya ini akan peluang badai malam ini. Waduh. Wah, nggak ada penghuninya. Sepertinya malam ini kita tidur di dalam dapur. Ayo dah, ngopi dulu. Jaga-jaga biar mobilnya nggak kehujanan, kita naikkan. Terus. Oh, harus diatur dulu. Bu, sudah aman, Bu. Mobil sudah di atas. Nah. Oke, ini sudah pagi berikutnya ini. Hari Minggu. Nih. Siapa namanya ini? Gembul. Nah, ini si kucing. Ini ya, suasana paginya. Semalam hujan berat disertai badai, ya namanya kita ada di bagian selat. Itu di sana arah selatan. Dan kondisi air sedang surut seperti ini jauh. Nah, kalau lihat airnya di depan sana juga keruh. Kemungkinan suplai dari muara masuk airnya kotor. Nah, ini ada yang mulai nyulu ini. Oke. Oh, pegel. Karena sempat saya masuk angin ya, ternyata berangkat dari Mataram. Lihat ini, kumpulan sampah yang terhantar di pinggir-pinggir ini. Lihat. Banyaknya kayu-kayu. Kalau mau memanfaatkan ampas-ampas kayu ini bagus sebenarnya. Ya, sejauh mata memandang di pinggiran. Jenis-jenis kayu gelondongan pun ada di sini, teman, sisa-sisa potongan nih.
Kadang-kadang kalau ditemukan warga dimanfaatkan, itu di situ ada bekas gergajian. Kayaknya ada kayu besar. Nah, kalau ini coba dekat rumah bisa kita angkut ini untuk jadi latihan lempar pisau, jadi objek target lemparan. Nah, kalau untuk posisi mancing ketika air lagi posisi pasang, jadi poin di sini kita berdiri di batu. Lalu di mana ya? Kalau UL yang pas, nah ini yang di sini. Di batu yang juga tonjolan di sini. Nah, ini yang kelihatan. Pada saat air lagi deras dari arah sana ke dalam sini, ikan-ikannya pada masuk jalan sini. Nah, itu momen paling indah kalau kita mancing UL. Nah, saya biasanya berdiri di batu ini. Surut pasirnya, ada pasir, dan entah ada ikan terjebak apa enggak ini. Kita coba lihat. Ya, posisi batu. Kadang-kadang di sini juga bisa berdiri ketika air masih selutut gitu ya. Di sini bisa. Tapi yang efektif di situ kalau sudah agak sedikit lebih dalam. Enak ini sebenarnya memang kalau dilihat posisinya begini. Ini sebagian lorong-lorong air nih terisi pasir semua. Artinya cukup besar ya ombaknya semalam. Tapi nanti dengan dorongan ombak tertentu air peralihan kosong lagi ini, membentuk parit-parit ini. Nah, ini lorong-lorong selokannya ini juga full pasir. Pelan-pelan juga hilang. Tidak ada indikator ikan masuk kalau begini. Air kotor, susah ini.
Nah, ini nelayan bangku-bangku sudah pada mulai turun ya. Entah nyari gurita atau ini mancing momen nyari hiu juga enggak jelas nih beberapa ini. Jupung. Nah, suasana hujan semalam basah semua nih. Nah, ini dia kucingnya baru kelihatan ini. Yo. Ini benderanya ya, sampai habis kena panas, hujan, angin. Apalagi yang di atas pohon tuh. Oke, ini sudah jam 11. Dari pagi tadi kita nyoba, kondisi air tetap kotor ya. Karena ini terbawa dari alur-alur muara. Jadi seperti ini. Susah nih, ikan-ikannya tetap main di tengah. Nih ya. Berkali-kali coba pun tidak ada ini sambaran. Jadi dalam kondisi cuaca seperti belakangan ini, memang main laut agak susah. Kecuali dia di beberapa tempat yang tidak mengarah pada angin datang. Nah, itu mungkin bisa. Atau main di pulau gitu ya. Selebihnya ya kita harus berinisiatif main-main sekitar sungai atau muara-muara gitu ya. Balik yuk. Sulit. Nih, si kucing ini dari tempat tidur. Nah, ini kita menyempatkan cari umpan apa ya, cacing. Karena di spot bakau itu juga ada dikenal ikan, orang sini menyebutnya apes. Nggak tahu kenapa ikan disebut apes. Apa karena ikan itu yang sangat nggak diharapkan? Tapi katanya sambarannya itu dia lebih dominan kalau menggunakan cacing. Jadi kita akan coba juga nanti. Si kucing lagi teler. Makan daun apa ini? Akar anting. Kita sudah ngelewatin Slegong ini di hutan jati. Ntar lagi ini sudah masuk bagian Labuan Poh ya. Jadi nanti belok ke kiri lagi kita ke spot nila bakau. Repotnya sampai sini malah hujan. Nggak berbekal jas hujan, tapi ya bagaimana nantilah. Yang penting coba. Grus. Oke, tiba di spot tapi airnya super coklat. Coklat. Ini opo ini? Enggak no, kiri langsung. Kok no. Nah. Oke, jadi ini sudah jam 2. Kita mobil mepet langsung ke spot sini. Nah, ini air lagi posisi pasang. Ini nggak tahu momen seperti ini apakah ikan akan lahap atau justru berubah pola makannya. Kita akan tahu kalau kita coba. Jadi jangan berputus asa, tetaplah optimis. Kondisi air tidak memungkinkan, jadi kita beranjak lagi. Kemungkinan di lahan pribadi. Ntar kita menuju Kebun Ayu dulu. Jadi indikasinya baik laut maupun ini lahan-lahan basah gini, genangan gini sama mengalami air keruh. Jadi susah. Jadi sebaiknya kita beranjak cari lokasi pilihan yang lain. Oke. Jalan kita meninggalkan spot. 15.43 ini ya, Riko penasaran di tambak-tambak ini. Sementara saya penasaran di lautnya. Ya. Mobil kita di sini. Kita mau lihat dulu kondisi air bersih apa enggak. Kalau memang bisa dilakukan UL, kita coba UL. Menarik kayaknya. Oke, mau liatin. Ada strike jadi 2 kali. Tapi ikannya kecil ya.
Nih, jenis langoan ukuran sama. Nih. Oke, strike ketiga ini ya. Anak langoan lagi. Tapi ya mainnya kecil-kecil gini. Nih Riko dalam posisi piranti. Pinggir-pinggir kok. Ini ya backgroundnya sana di depan itu Gili Gede. Spotnya memang di sini kayak semacam apa ya, boulevard. Jadi jalan-jalannya ini nih. Nah. Ini ya tanggapannya. 3 kecil-kecil, jadi kemungkinan ini lokasi berpijah. Ya, tapi kalau kecil mestinya idealnya sih yang besar juga ada. Sementara kalau di depan sini, ini ya spot depan ini tambak-tambak ini belum jelas. Katanya sih tadi isinya ada mujair. Nah, yang dipelihara lagi entah apa lagi. Nih. Oke, sekilas informasi lagi tempat ini. Jadi kalau namanya apa ya boulevardnya ini, tapi yang di depan sana nanti dekat dengan sekitar berapa ini sebelum Pelabuhan Tembowong, antara 1 kilo apa 2 kilo ini. Nah, boulevardnya banyak. Di depan sana pun nanti sama, nanti di Pantai Semelar juga lokasinya sama. Jadi menarik juga kalau di sini sudah kita uji coba ternyata dapat. Kemungkinan pada kesempatan lain kali nyoba pun di sini masih bisa. Nih spot yang lain. Nila? Dia nila mujair. Mujair. Dibeli lagi. Mantap aslinya. Mantap bener. Mobil dipinggirin. Ini jam 4.34, posisi di sini kita mau coba ya. Tapi rata-rata yang pemancingnya dia pakai cacing. Sementara kita cuma bermodal umpan lumut. Kita belum tahu nih peluangnya seperti apa. Belum tahu nih responnya. Ini. Kecil-kecil tapi. Double strike Riko dapat, ini dapat. Cuman ya jenisnya mujair. Oke, jam 5 kita sudah tinggalkan spot. Nggak terlalu menarik. Ikannya kecil-kecil, jadi kalau cuman seperti itu mending kita di lokasi Mapak dekat Mataram sana ya. Ikannya masih nila, sementara di sini mujair toh. Kurang tantangannya. Kita lanjut. Nah, ini boulevard berikutnya di Pantai Semelar namanya kalau di sini. Jadi lumayan banyak space terbuka untuk aksi UL. Gampang nih, tinggal lempar-lempar. Cuman ya dengan catatan jangan di kondisi lagi mendung hujan begini. Nih spot Pantai Semelar. Nah, ini dia. Hujan, mendung. Ini tradisi yang ada di Lombok. Jadi ini lagi musim hujan. Ada kegiatan yang namanya kecimol. Jadi iring-iringan pengantin ini untuk meramaikan suasana acara nyongkolan biasanya. Ntar ini kita harus antri nih karena satu jalan tutup. Kantin mana? Tapi liwat-liwat. Oh, di sini pengantinnya di gang.
Oke, mendekati sebentar lagi apa ini namanya ya, Lembar ke bawah. Ini turunan curam ini di sini. Dan hujan masih rata. Jadi kemungkinan di Mataram juga sedang hujan seperti ini. Ini karena kondisi langitnya seperti itu. Jalannya suram-suram. Mana nih? Aspalnya jekitut. Lek kalau arek Nih pengantin ini hujan-hujan ya teles bagus. Waduh. Nih gendang belik. Nah, kita masuk di batas kota Mataram. Nih ya, ngarah perlahan. Hujan sudah mulai sedikit reda. Dan ini patungnya, ini ya, Malean Sampi namanya. Masyarakat tradisional sini melakukan kegiatan menyambut musim panen. Nah, ini kita masuk ke arah Bengkel. Persengnya apa kan sih? Sekali. Merseng itu Sekali. koyo maik. Ini kita wilayah Bengkel, kita mau beli nasi bungkus dulu. Ntar tutup dulu. Nah, untuk makan malam ini, ganti makan siang. Ini menunya belut sama ada kita sebut ini ya, tai lale. Tai lale sendiri adalah ini dari ampas minyak, buatan minyak kelapa. Nah, baru dibuat sajian begini. Mantap. Oke, lanjut. Man. Yang ini rame. Sing sebelah ndi? Buka. Sing logo di ini. Ini sudah di Cakra Negara. Dengan memasuki kota Mataram, akhirnya berakhir pula kesempatan kita menikmati trip perjalanan fishing kali ini. Semoga kita akan dapat kesempatan lain untuk menghibur kalian semua. Sekalipun nggak ada aksi mancingnya ya, tapi minimal bisa dinikmati. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita tiba di Monjo sekitar. Langitnya merah ini keren. Selanjutnya kita akan menuju ke Ampenan.